Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sanggala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 3 Juli, judul renungan kita, Jawaban Yesus sehubungan dengan membasuh tangan. Ayat hafalan, Matius pasal 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat adalah bersalah dan najis bila tidak membasuh tangan sebelum makan. Itu salah satu hukum adat istiadat bagi orang Yahudi sejak nenek moyang mereka. Dengan hukum adat istiadat itu, dijadikan alasan untuk mencela Yesus dan murid-muridnya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 15 ayat 10 dan ayat 11. Orang Farisi tidak mengerti pernyataan Yesus itu. Demikian juga murid-muridnya. Banyak orang sekarang ini juga tidak mengerti pernyataan Yesus itu. Banyak orang mengutip dan salah mengerti apa yang tertulis dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia yang terdapat dalam kitab Injil Markus pasal 7 ayat 19 bagian B. Mereka percaya bahwa semua jenis apapun boleh dan halal untuk dimakan. Sesungguhnya kalimat pada ayat itu hanya terdapat dalam Alkitab bahasa Indonesia. Dalam Alkitab bahasa Inggris, versi bahasa internasional atau New International Version, bahwa kalimat itu ditandai dengan tanda dalam kurung. Sedangkan dalam versi King James atau King James Version, kalimat itu tidak ditemukan. Dengan kata lain, pernyataan itu sesungguhnya tidak dikatakan oleh Yesus dan tampaknya ditambahkan oleh penerjemah bahasa Indonesia. Yesus tidak pernah menghalalkan apa yang sudah disebut haram oleh Tuhan, bahkan sebelum zaman orang Yahudi. Nabi Nuh sudah mengenal jenis binatang haram dan yang tidak haram pada zamannya. Karena Tuhan sudah mengatakannya, dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Sebagaimana tertulis di dalam Kejadian pasal 7 ayat 2. Mengapa yang haram hanya 1 pasang? Adalah karena tidak boleh disembelih dan dimakan. Tujuannya adalah supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Oleh sebab itu, kita harus memahami perkataan Yesus. Jangan seperti orang Farisi. Mereka sangat pandai mengesampingkan perintah Allah, supaya dapat memelihara adat istiadat mereka. Yesus berbicara soal tangan yang dibasuh atau tidak dibasuh. Jangan mempertahankan kebiasaan yang salah, lalu melalaikan perintah Allah. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa perintah yang Kau berikan adalah jauh lebih utama dan jauh lebih penting daripada peraturan yang dibuat oleh manusia. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh selalu mematuhi dan menuruti perintah Allah. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin.